Jadi, kalau misalnya boleh tahu nih Mas Iban, kalau Mas Iban sendiri, tipe tradingnya kan adalah scalper ya? Iya, Berarti, Mas Iban akan masuk berkali-kali untuk, satu saham atau akan di satu posisi buy di satu harga? iya. Saya biasanya buy di satu harga aja, Bu Marta. Mhm Setelah mhm itu, saya ngelihat pergerakan harganya bagaimana, mhm kalau naik saya jual, mhm kurang lebih kalau saya biasanya seminimal-minimalnya di atas fee sekuritas, mhm. dan kalau turun itu saya lihat dulu pergerakannya kayak gimana, candle 5 menitnya kayak gimana, baru saya memutuskan untuk, melakukan penjualan. Baik. Nah, berarti, Mas Iban kalau kita ngomongin tentang rencana nih, tadi rencana tuh penting, tapi kalau misalnya nih, kita kan biasanya punya plan, oh kalau misalnya marketnya seperti ini, plan kita Iya. seperti ini. Nah, biasanya seiring dengan perkembangan market, Mas Iban sering mengubah rencana kah atau memang tetap stick dengan, suatu plan? Kalau saya tetap stick sama plan saya sendiri sih, Bu Marta, karena Mhm memang, saya udah punya pakemnya. mhm. Gimana harus, ambil profit, gimana harus, merelakan loss, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi intinya disiplin gitu ya, Mas Iban? Iya, Bu. Jadi punya plan, udah yakin, dieksekusi, ya yakin gitu ya, jangan maju mundur lagi gitu ya intinya Mas Iya. Iban? Iya, Nah, soalnya buat menguji perencanaan kita juga kan seberapa akurat dan presisi perencanaan kita terhadap market seperti itu. oke baik. Terima kasih Mas Iban. Nah tadi, Mas Iban udah bahas nih tentang, step-stepnya bagaimana sih kalau mau jadi trader, terutama mungkin untuk sahabat Miraeset yang trader pemula atau mungkin yang sekarang baru mau belajar untuk trading. Nah tadi ya Mas Iban sudah, merangkumkannya untuk kita. Nah sekarang kita mau mulai jawab untuk pertanyaan ya Mas Iban? Baik, Bu. Iya, ada cukup banyak pertanyaan yang masuk nih. Nah, di video kemarin, Mas Iban ada sempat cerita nih, karena di video Hidden Master itu Mas Iban Iya. cerita bahwa Mas Iban nih kalau, trading itu pakai handphone aja nih? Atau ada Iya. PC? Saya Atau laptop? pakai aplikasi NeoHots karena kan saya juga sambil bekerja. Mhm Jadi, waktunya sempit mhm dan memang lebih nyaman menggunakan aplikasi NeoHots Mobile. mhm. Menunya yang dibuka, yang paling sering dibuka apa Mas Iban? Kalau saya yang paling sering dibuka itu biasanya, eee, sebentar ya, Bu, saya cek dulu. Itu biasanya stok stok trade itu Stock trade iya? stok order itu udah Mhm pasti, mhm, iya. stok Untuk order price beli jualnya ya? iya. Jangan diliatin aja gitu. Bener, kalau diliatin aja nggak beli atau ngejual kita. Stock price untuk Mhm ngelihat, dan, transaksi historikalnya, mhm Broksum, mhm seperti itu dan juga chart untuk mhm ngelihat candlestick mhm. dan juga running trade sih. Berarti sebenarnya sangat dimungkinkan ya, mungkin ada banyak orang yang meragukan, emang bisa gitu ya trading pakai handphone, tapi ternyata memang mungkin ya dan ini terbukti gitu ya Mas Iban bisa begitu ya? Iya, Bu, justru saya malah lebih nyaman menggunakan handphone daripada aplikasi di, PC atau laptop karena agak ribet gitu mesti masukin nominal atau ngetik, eee emitennya apa, kayak gitu sih. Mhm mhm. Berarti memang lebih enak pakai handphone gitu ya, berarti kalau untuk milenial sekarang sih saya yakin udah nggak ada kata sulit lah, semuanya gampang gitu ya pakai handphone. Iya. Nah Mas Iban mungkin boleh kasih, tips, gimana sih cara, trading dengan handphone gitu? Tipsnya, sebenarnya karena saya itu Wih. memang dari dulu udah biasa pakai handphone, Mhm. itu yang pertama saya Terus lakuin kalau dulu memang enggak apa pas ya? Pas ya? dicoba untuk, ini Aku sih, itu satu cobain seberapa cepat, pembelian dan Mhm. penjualan di aplikasi NeoHots Mobile. Iya. Kayak gitu, Bu. Terus, untuk setting-nya sendiri, itu karena saya biasanya untuk chart-nya itu ditaruh di 5 menit, Mhm. tapi untuk melihat secara garis besarnya saya suka cek, chart secara daily atau weekly gimana, pergerakannya, apakah dia uptrend sudah berapa lama, seperti itu. Mhm. Terus sering-sering cek running thread, Mhm. karena running thread itu memang hidden gem banget untuk,
trading secara cepat menggunakan aplikasi NeoHots Mobile, dan juga stock price itu dilihat di tab dan historical. Itu nanti kalau memang di offernya terlihat habis, tapi kan kita nggak tahu apakah itu di withdraw atau dibeli. Nah, itu mesti cek di dan historical di Mm. stock price. Dan juga untuk melihat proxum, barangkali ada beberapa broker yang memang kita tahu dia juga scalper. Itu kalau bisa sih saya biasanya menghindari Hmm. broker tersebut untuk trading. Berarti dari pengalaman ini nanti udah kelihatan ya Mas Iban, maksudnya udah bisa ngebaca paling enggak gimana sih pergerakan broker-broker yang oh ini kayaknya perlu dihindari, oh kalau yang ini cukup Iya, mendukung gitu ya, situasi iya udah bisa benar, baca Bu. situasi lah ya, seperti itu ya Mas Iban. Iya, memang kalau trading secara scalping ini, kalau berdasarkan penglihatan saya memang lebih ke pengalaman gitu, Bu. Jadi memang seberapa lama kita sudah mencoba trading scalping di NeoHots Mobile itu sangat mempengaruhi keputusan penjualan dan pembelian kita. Seperti itu sih, Bu. Kalau Mas Iban dari awal pertama kali trading, apakah sudah scalping nih tipe tradingnya, atau memang awalnya sebenarnya dulu niatnya investasi atau misalnya swing trading gitu? Iya, kalau dulu niatnya sih swing trading, Bu. Mm-mm. Jadi jujur dulu juga saya ikut-ikutan orang, Mm. kayak ngelihat orang beli apa saya ikut, ngelihat orang Mm-mm. beli apa saya ikut, tapi nggak pernah untung gitu, Oh Bu. gitu. Alhasil, eee, saya punya trust issue gitu ke Mm-mm. orang-orang itu, Mm-mm. kayak, Mm-mm. "Apa sih? Ya udahlah, saya coba aja sendiri," gitu waktu itu. Mm-mm. Saya waktu itu mencoba swing trading sekitar 3 sampai 4 bulan pertama, saya daftar akun. Mm-mm. Habis itu karena memang saya ikut-ikutan orang aja, jadi nggak pernah Iya. untung. Terus saya ngelihat nih orang lain menggunakan metode scalping. Terus Mm-mm. saya ngelihat, wah menarik juga kalau bisa mendapatkan keuntungan secara cepat gitu kan, Bu. Mm-mm. Alhasil saya coba, waktu itu pertama-tama alhamdulillahnya bagus hasilnya gitu, bisa dapat profit. Terus saya coba, taunya saya dapat loss yang menghabiskan profit saya kemarin gitu. Terus saya di Mm-mm. situ kaget banget kan, kayak, Mm-mm. wah serem juga ya, trading secara scalping ini, tapi saya tertarik gitu, benar-benar nggak nyerah gitu, Bu. Mm-mm. Alhasil dari situ pindah dari metode yang awalnya swing ke Mm-mm. scalping, latihan tiap hari, trial and error. Karena saya kan tadi kurang percaya sama orang lain, jadi ya udah saya latihan aja berdasarkan pengalaman saya sendiri. Seperti itu sih, Bu. Sampai akhirnya waktu November 2020 kemarin baru membaik tuh portofolio saya sampai, saat ini. Seperti itu, Bu. Berarti memang awalnya swing trading, kemudian Iya, udah untung-untung-untung, tapi kemudian loss. Nah, loss. dari situ nih Mas Tiban dapat pelajaran berharga apa nih dari yang loss menghabiskan profitnya tadi? Iya, pelajaran yang paling berharga yang pertama itu, jangan langsung terjun di pasar saham Mm-mm. kalau memang persiapan ilmu dan juga pengalamannya kurang. Mm, Sebisa mm-mm. mungkin, persiapkan dulu ilmunya, baik Mm-mm. itu, eee, ilmu secara analisa Ya. dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman orang, itu dipelajari gitu. Bagaimana orang lain bisa trading seperti ini, bagaimana analisanya, bagaimana caranya gitu. Itu ilmu yang benar-benar berharga menurut saya, karena waktu itu saya tanpa, basa-basi langsung terjun ke saham, kaget gitu, begitu mendapatkan hasil yang kurang baik. Gitu sih, Bu. Oke, baik-baik. Terima kasih, Mas Iban. Nah, kita lanjut lagi nih, Mas Iban, ke pertanyaan berikutnya. Nah, Mas Iban, kalau misalnya, ini ada beberapa yang tanya, kalau misalnya waktu ikut lomba kemarin, banyak nih yang nggak percaya, katanya, kok modalnya bener nih 10 juta, transaksinya berapa, Mas Iban, totalnya? 48,3 48 miliar. M. Nah, itu banyak yang nggak percaya gitu ya. Nah, Mas Iban ini ada beberapa yang menanyakan, Ya, kalau seperti itu Mas Iban kemarin belinya di satu saham aja, di ya. modal 10 juta itu, atau di split di beberapa saham, terus pakai margin nggak sih katanya? Oke. Jadi
untuk transaksi sebesar 48 miliar, itu Mhm, karena saya di kategori millennial league, mhm, itu memang, aset aset mula-mula saya di bawah mhm, 10 juta mhm, waktu itu. Nah, jadi memang saya kan, tipe scalper mhm, yang memang mencari keuntungan dari saham-saham gorengan. mhm, Jadi saya memang banyak masuk di saham-saham gorengan, itu kalau sehari itu bisa paling sedikit itu 7, dan dari 7 saham itu, nggak cuma sekali masuknya. Itu kalau memang, eee, lagi bagus, itu mhm, saya bisa berkali-kali, bisa sampai 5 sampai 6 kali itu masuk keluarnya. Dan kalau lagi banyak, itu sehari bisa belasan. Makanya dalam sehari itu banyak transaksi beli jual beli jual beli jual, sampai akhirnya, dari transaksi itu tuh numpuk, dan pada akhirnya di akhir, kompetisi itu 48 miliar memang karena, eee, aset saya alhamdulillahnya menggulung mhm, dari keuntungan-keuntungan yang saya mmm, dapatkan. mhm, Jadi memang saya masuknya all in all in all in all in, max cash gitu. Nah, untuk, saya pakai margin atau enggak, itu kalau di saham-saham yang pakai margin dan, eee, lagi bagus arusnya, itu saya mhm. biasanya pakai margin. Berarti memang lihat, situasi kondisi juga ya, Mas Iban? Iya, Bu. Oke. Baik nih, Mas Iban ini ada yang tanya lagi, kalau cara screening-nya seperti apa? Nah, tadi kan Mas Iban bilang, malam-malam nih Mas Iban, sore sampai malam Iya, screening. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan Mas Iban, "Oh ini nih saham saham ini masuk ke dalam wishlist saya." Seperti itu? baik. Untuk screening, kalau saya pribadi, itu karena saya tipenya scalping, jadi memang, saya hanya masuk dan keluar di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Mhm, Nah, itu, sore harinya setelah saya pulang kerja, itu biasanya saya lihat top gainers. mhm, Top gainers di aplikasi Neohots Mobile. Nah, itu dilihat yang memang kenaikan persentasenya tinggi, volumenya disertai dengan volume dan frekuensi yang besar juga. Itu biasanya saya jadikan watchlist untuk pagi harinya scalping. Dan juga saham-saham yang penurunannya sampai ARB, itu mhm, biasanya, saya lihat dulu chartnya udah berapa lama dia turun terus sampai titik maksimal terbawahnya. Itu kalau yang memang sudah agak banyak penurunannya, biasanya saya jadikan watchlist juga, seperti itu. Karena kalau di Neohots Mobile, itu di, menu tab stock order, ada mhm, yang namanya, eee, itu untuk bisa ngelihat watchlist di samping kanan open mhm, order, mhm, itu. Nah, di situ, ada pilihan recent stock view. Jadi saya masukin, emiten-emiten apa aja yang, saya jadikan watchlist pas iya, pagi harinya, mhm, itu tinggal ngelihat aja pergerakan harganya, karena saya udah setting recent stock view kan, jadi terlihat gitu, emiten-emiten yang baru saya lihat. Begitu mmm. sih, Bu Marta. Iya, berarti selain tadi ya ngincernya yang berarti filter-filter pertamanya tuh ada top gainer gitu ya, top gainer, Iya, top, volume, kemudian frekuensi yang paling besar gitu ya. benar, Bu. Selain juga Mas Iban ngelihat juga dari top loser. Nah, kalau Iya, yang loser ini, biasanya atau enggak mungkin yang top gainer nih, Mas Iban iya, biasanya, ngelihatnya kalau misalnya candle-nya udah berapa banyak nih, gainer atau loser-nya maksudnya? iya. Jadi Oke, kira-kira naiknya berapa hari atau turunnya berapa hari yang udah iya. mulai diincer? Untuk top loser juga itu perlu diperhatikan yang memang, sahamnya sering digoreng gitu. Mhm. Jadi yang memang beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya itu, eee, lonjakan volume dan juga frekuensinya itu tinggi dan juga kenaikan harganya perlu diperhatikan. Oh, Nah, mhm. iya, di situ baru bisa dijadikan watchlist. Kalau yang memang saham-saham dengan penurunan tinggi tapi tidak disertai dengan volume dan frekuensi yang tinggi juga, itu khawatirnya memang, tidak ada yang melirik di saham tersebut gitu. Begitu sih, Bu. Berarti, selain top gainer, top volume, berarti ya top gainer, top loser, volume, frekuensi itu penting ya Benar, Bu. untuk, seorang trader apalagi scalper gitu ya, Mas Hiban? Iya, Bu. Nah, Mas Iban ini ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya untuk money management-nya kira-kira, Mas Iban bagaimana? Mungkin Mas Iban ada pasang stop loss atau target Baik. price, target, kenaikan harganya seperti itu? Baik, untuk money management biasanya perlu diperhatikan karena saya menggunakan Neohots Mobile dan juga, apa namanya, saya sering
all in itu biasanya saya hanya masuk di satu saham aja apabila saya udah beli Mhm. price in di satu saham itu. Jadi saya perhatikan harga sahamnya, apabila terjadi kenaikan, itu saya tunggu dulu sampai dia susah naik atau sampai biasanya kalau lagi digoreng itu, volume, di offer Mhm. biasanya ada yang volumenya banyak banget. Mhm. Jadi yang sebelumnya cuma 20.000 20.000 tahu-tahunya di angka 200 gitu, 100.000 sendiri. Nah, itu Mhm. biasanya bisa dijadikan resistance. Mhm. Nah, apabila itu resistennya, kita bisa jual di satu tick atau satu tick di bawah atau satu tick di atasnya. Saya biasanya kayak gitu sih. Dan juga kalau di satu saham itu dia udah susah naik, biasanya saya tunggu dulu 1 menitan. Itu kalau dia susah naik juga, biasanya langsung saya cut loss aja supaya mengamankan aset saya. Biasanya kalau kayak gitu udah selesai Mhm. dinaikannya gitu. Terus tadi Ada gimana? panduan, cut loss-nya biasanya kira-kira di berapa persen Mas Iban? Atau Baik, biasanya Mas Iban akan ikut, pasar aja? saya ikut pasar aja biasanya, Bu. Saya Jadi lihat order book-nya ya? iya, perlu diperhatikan bisa juga kalau lagi, ramai dinaikkan, Mhm. itu di harga bawahnya biasanya juga bisa jadi support yang memang, volumenya tinggi. Mhm. Iya, biasanya Berat seperti itu sih. Berarti lihat volume, lihat, order book yang Order book, baik itu order bid ataupun order, yang di sell ya, offer. seperti itu ya, Iya. Mas Hiban.